Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi kita berjumpa pada pagi hari ini dengan materi kita hari ini mengenai pembangunan ekonomi, ya. Jadi setelah kita mempelajari pertumbuhan ekonomi, maka kita akan membahas mengenai pembangunan ekonomi. Ini juga termasuk materi dari bab 2. Oke, baik. Sebelum kita membahas mengenai pembangunan ekonomi, kita harus paham dulu tentang tujuan pembelajaran dalam pembangunan ekonomi. Jadi melalui pembelajaran ini, kita diharapkan mampu menganalisis indikator dari pembangunan ekonomi. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Yang di sebelah kiri bisa kita lihat ada beberapa orang petani yang menggunakan alat tradisional untuk membersihkan sawah, Sedangkan di sebelah kanan ada seorang petani yang membersihkan sawah dengan menggunakan teknologi. Ataupun menggunakan alat. Jadi dari gambar yang bisa kalian perhatikan, maka apalah kira-kira yang kalian pikirkan tentang gambar ini. Untuk membantu kalian memikirkannya, di sini Ibu akan jelaskan gambar di bagian kiri itu merupakan beberapa petani. Artinya dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk dapat membersihkan padi atau membersihkan padi di sawah dengan menggunakan alat tradisional. Sedangkan yang sebelah kanan hanya membutuhkan satu petani untuk membersihkan padi atau tanaman tertentu, karena sudah menggunakan alat teknologi modern. Jadi dari kedua gambar ini bisa kita perhatikan perbedaannya, di mana yang gambar sebelah kanan ini sudah terjadi pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi itu tujuannya itu untuk mensejahterakan masyarakat, dan pastinya dari segi alat-alat produksi untuk memproduksi padi sudah lebih canggih dibandingkan gambar yang di sebelah kiri. Kira-kira seperti itu yang bisa Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya bisa kalian pikirkan dan amati tentang gambar yang ada di sini, ya. Selanjutnya kita perhatikan gambar berikut ini kembali. Jadi ada lagi gambar di sini. Di sebelah kiri ada petani yang mengolah sawah itu dengan menggunakan kerbau, Sedangkan yang di sebelah kanan itu menggunakan traktor, ataupun teknologi canggih. Jadi sama seperti yang sudah kita lihat gambar yang tadi. Kalau gambar yang sebelah kiri masih menggunakan alat tradisional, di mana belum terjadi pembangunan ekonomi. Sedangkan yang di sebelah kanan sudah menggunakan teknologi canggih dan sudah terjadi pembangunan ekonomi. Seperti itu, ya. Sekarang, apa arti daripada pembangunan ekonomi? Jadi kalau dikatakan kita tinjau dari segi pembangunan, kalau kita dikatakan dengan pembangunan itu merupakan suatu usaha mensejahterakan rakyat atau taraf hidup bangsa yang diukur dengan rendah atau tingginya pendapatan per kapita. Jadi pembangunan ini kita lihat dari pendapatan per kapita, sedangkan minggu lalu kita berbicara yang hari Selasa, Hari Selasa itu kita bicara pertumbuhan dinilai dari GDP, Gross Domestic Product. Sedangkan kalau kita lihat dari pembangunan, kita lihat dari pendapatan per kapitanya,
Sekarang kita lihatlah bagaimana pengertian daripada pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi merupakan proses sebuah kenaikan pendapatan total serta pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan sebuah penduduk serta dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dalam sebuah negara dan naiknya pendapatan untuk masyarakat dalam sebuah negara. Itu ya. Terus menurut si Adam Smith, pembangunan ekonomi itu merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Dan menurut Profesor Mayer, pembangunan ekonomi adalah sebagai proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Jadi intinya di sini kalau dikatakan dia pembangunan ekonomi berarti penambahan pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Yaitu pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi kalau naik pendapatan per kapita, maka terjadilah pembangunan ekonomi di dalam suatu negara. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan, apa-apa saja unsur-unsur pembangunan ekonomi. Jadi yang pertama, pembangunan itu merupakan suatu proses. Artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Yang kedua, pembangunan sebagai perubahan sosial. Yang ketiga, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang keempat, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang, ya. Jadi, pendapatan per kapita itu waktunya itu jangka panjang, ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Apa saja faktor pembangunan ekonomi? Jadi faktor pembangunan ekonomi ini kita lihat dari dua faktor. Kalau kita tinjau dari faktor ekonomi ada 3, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, kewirausahaan atau keahlian. Itu dari faktor ekonomi. Sedangkan kalau dari faktor non-ekonomi, ya faktor pembangunan ekonomi itu keadaan sosial di negara itu, keadaan politiknya, dan kelembagaannya. Ini mempengaruhi yang namanya pembangunan ekonomi. Ya, kita lanjut berikutnya. Apa tujuan pembangunan ekonomi? Yang pertama, tujuan pembangunan ekonomi itu adalah peningkatan output per kapita. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pemerataan material dan spiritual masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan ekonomi menjadi tidak bermakna apabila 1. Sikap mental masyarakat tidak mendukung pembangunan ekonomi. Yang kedua, kualitas sumber daya manusianya rendah. Yang ketiga, teknologinya tidak berkembang. Dan ini masih terjadi di negara kita ya. Karena itu alasan kenapa pembangunan ekonomi di negara kita ini masih belum maksimal. Karena memang faktor-faktor sikap mental, kualitas sumber daya manusia kita yang masih rendah, dan teknologi kita yang tidak berkembang. Selanjutnya, kita lanjutkan dia mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ya pembangunan ekonomi. Apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya alam, yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada sosial budaya, yang kelima ada keadaan politik, yang keenam ada sistem pemerintahan. Di mana sistem pemerintahan ini kita lihat dari pangsa pasar dan juga margin keuntungan, karena di pangsa pasar itu ada golongan atas, ada golongan menengah, dan ada golongan bawah. Sedangkan kalau kita lihat margin atau keuntungan yang kita peroleh, ada besar, ada menengah, ada kecil. Jadi kita lihat bentuknya itu, kalau dia pangsa pasar, kita lihat bentuknya kerucut ke atas, sedangkan kalau dia keuntungan, kita lihat kerucutnya ke bawah. Oke, inilah kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di dalam suatu
Baiklah, inilah kira-kira materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Kenapa materi kita hari ini sangat sedikit? Karena mengingat kita ada 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, jadi kita agak lambat saja supaya kalian juga lebih paham. Dan kalau ada materi yang masih belum paham untuk saat ini, boleh kalian tanyakan Ibu, bisa melalui forum kita di Google Classroom dan juga melalui WA ya. Oke, untuk tugasnya nak, ada di situ tugas individu, kalian perhatikan. Yang pertama itu kalian Ibu suruh mencari fakta keadaan pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2004 sampai 2014 atau semasa pemerintahan Bapak Presiden SBY. Yang kedua, kalian mencari alasan mengapa hal itu terjadi. Hal itu terjadi artinya berhubungan dengan soal yang nomor 1. Dan yang ketiga, seandainya kamu menjadi pemerintah di Indonesia, apa yang akan kamu lakukan untuk pembangunan Indonesia ini? Oke? Dan ini Ibu silahkan kalian mengumpulkan datanya dari internet ya. Jadi itulah kira-kira materi kita hari ini dan jawaban ini akan Ibu tunggulah hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 20 WIB. Jadi Ibu kasih waktu 2 hari untuk mengerjakannya. 1 hari ya nak ya, 1 hari untuk mengerjakannya supaya bisa Ibu periksa. Oke, sekianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Atas perhatian kalian, Ibu ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.